Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada Malam, Mbak. pada kali ini saya Alusun Faurizki, seorang pengajar dari program studi Teknik Geologi Fakultas Teknik dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Di sini saya akan membawakan materi untuk penilaian PDD UKT PT bidang pengajaran Serdos 2025. Pada kali ini saya akan membawakan topik mengenai paleokaran. Dan sebelumnya mungkin di sini untuk RPS stratigrafi analisis ada deskripsi mata kuliah yang berupa mungkin SA itu adalah merupakan salah satu mata kuliah wajib yang di sini dia akan cenderung atau mungkin berfokus ke arah analisis sekungan atau migas. Nah, stratigrafi analisis sendiri itu merupakan konsep pembelajaran untuk penentuan model fasies yang nantinya dari model fasies ini bisa untuk menginterpretasi adanya lingkungan pengendapan. Adapun metode yang akan dilakukan dalam perkuliahan ini lebih cenderung kepada student center learning, yaitu mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar. Dan penilaian mata kuliah berdasarkan keaktifan mahasiswa, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan juga di sini sumber belajar bisa berupa jurnal ataupun buku ajar serta slide presentasi juga beberapa sumber belajar kegiatan yang lain seperti diskusi ataupun mengerjakan project based learning. Adapun CPL di sini ada CPL 1, 2, 4 dan 6 serta 10. Kemudian di sini untuk CPL 1 adalah mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, teknologi informasi, dan keteknikan. Sedangkan CPL 2 mampu mendesain atau merekayasa permasalahan geologi atau geologi teknik sesuai kebutuhan yang diharapkan. CPL 4 mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknik geologi. CPL 6 mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan ataupun tulisan. Dan yang terakhir, CPL 10 mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang kehidupannya, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu ada CPMK 1 itu adalah menyepakati kontrak pembelajaran, kemudian ada CPMK 2 itu adalah memahami atau bisa menjelaskan pengertian stratigrafi analisis ataupun komponen pembeda ciri ataupun genetik. Kemudian ketiga ada menganalisis fasies model dan mekanisme pembentukan fasies. Dan CPMK 4 mahasiswa mampu menentukan faktor pengontrol dinamika sedimentasi. Sedangkan CPMK 5 sampai mungkin nanti CPMK 6 nanti adalah akhirnya adalah mahasiswa dapat serta untuk melakukan analisis berupa analisis stratigrafi yang terkait dengan sekuen stratigrafi. Sedangkan di sini ada beberapa materi pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian kedua ada pengertian stratigrafi analisis, ketiga struktur sedimen, empat tipe aliran, lima ignofosil, enam arus purba. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai paleokaran atau arus purba. Selanjutnya di pertemuan berikutnya ada model fasies, analisis fasies daratan, transisi, laut dangkal, dalam, analisis laut dalam, inovasies, kemudian dinamika sedimentasi, dan yang terakhir mungkin ada psikostratigrafi, selisih klastik, dan batuan karbonat. Adapun referensinya ada Box, kemudian ada Walker, juga beberapa jurnal yang lain. Di sini ada Fisher, Matthew, Reineck, Sally, dan Hamilton. Dan di sini ada beberapa korelasi CPMK ataupun di sini CPL yang berkaitan dengan sub CPMK. Di sini CPL 1 dia akan berkaitan dengan sub CPMK 1, sub CPMK 2, sub CPMK 3. Sedangkan CPL 2 dia akan berkaitan dengan CPMK 2 juga akan berkaitan dengan sub CPMK 2 dan K3 serta sub CPMK 4 dan 5. Dan untuk sub CPMK 3 itu akan berkaitan untuk CPL 4 dia akan berkaitan dengan sub CPMK 3 dan 4. Kemudian yang keenam dia akan berkaitan dengan sub CPMK 3 dan 4, 6 dan 7 yang tentunya dia masih di CPMK 4. Dan yang terakhir CPL 10 dia ada di CPMK 5 yang kaitannya dengan CPMK 3, 5,
7, dan 8. Nah, di sini untuk komponen penilaian ada aktivitas partisipatif ya, atau di sini dengan bobot 10%, kemudian ada tugas 15%, kemudian ada kuis 15%, project based learning ya atau PBL itu 10%, kemudian ada UTS 20% dan UAS 30%. Sehingga nilai mata akhir kuliah itu nanti akan didapatkan dengan akumulasi dari nilai kegiatan terstruktur dikali bobot, ditambah nilai UTS dikali bobot, ditambah nilai UAS dikali bobot. Nah, kita sambung ke inti dari pembelajaran pada kali ini, yaitu adalah paleokaran atau disebut juga dengan arus purba. Mungkin arus purba ini secara pengertian atau secara definisi adalah arus dari angin, air, atau es yang bergerak dan mengangkut material dan diendapkan pada masa lalu. Itu menurut Sorby 1857. Sedangkan pengertian dari Tucker 1982, paleokaran ini merupakan picture atau gambaran dari adanya paleoslope atau slope purba yang terekam dalam sebuah struktur sedimen. Kemudian kita bisa menganalisis paleokaran itu dari mana aja sih? Nah ini ya. Jadi tidak semua struktur sedimen yang ada di batuan sedimen itu bisa dianalisis arus purbanya atau paleokarnya. Kita perlu menganalisis atau mengidentifikasi struktur sedimen mana aja yang bisa dianalisis. Yang pertama adalah struktur bagian atas perlapisan atau ripple marks. Yang kedua adalah struktur bagian dalam perlapisan. Contohnya adalah cross bed atau cross lamination. Kemudian yang ketiga adalah struktur yang berada di alas atau di soil marking ya, perlapisan. Yaitu di sini contohnya ada groove cast dan flood cast. Nah, ini merupakan salah satu contoh sebuah struktur ya di sini. Ini kita bisa menganalisis ini adalah sebuah groove cast ya, yang kita bisa melihat bahwa kita melihat di sini adanya sebuah semacam gundukan atau mungkin di sini dia gundukan-gundukan ini dia memiliki alur ya atau arah tertentu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa arah arus ya, ini dia akan berlawanan dengan lengkung si gundukannya. Ya, ini ya di depan ini kita bisa melihat bahwa arah arusnya di sini ya, di sini kita bisa melihat eh, nah ini gundukannya kan seperti ini, maka arah arusnya dia akan berlawanan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dia begini, dia gundukannya seperti ini, berarti dia akan memiliki arah arus ya dari arah sini ke arah sini. Nah, itu untuk groove ataupun float ya. Jadi untuk yang seperti itu akan lebih mudah dikenali untuk cirinya. Jadi di sini beberapa struktur sedimen ini menunjukkan adanya paleokaran itu ada beberapa proses ya. Di antaranya mungkin contohnya ada di perpindahan gumuk pasir ya. Contohnya mungkin kalau di Jogja ada di Gumuk Pasir Parangkusumo. Kemudian yang kedua ada perkembangan struktur permukaan dan yang terakhir adalah proses yang terjadi di atas permukaan yang akan membentuk stromak pada bagian alas perlapisan yang ada di atasnya. Kemudian contoh yang lain, nah ini ya. Ini contoh proses perpindahan gumuk pasir yang menghasilkan crossbed. Jadi di alam, selain air, angin juga merupakan medan atau media ya untuk mengalirkan suatu sedimen atau mungkin di sini bisa membuat sedimen itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, angin sendiri itu juga punya arah tentunya ya, yang di sini akan membawa sedimen. Di sini ada beberapa di gambar kiri ya, ada beberapa arah panah ya di sini. Nah, arah panah yang di bawah ini dia akan menunjukkan bahwa arah anginnya berasal dari kiri ke arah kanan atau di sini dikenal sebagai windward slope. Nah, nantinya angin ini dia akan biasanya akan bergerak lurus. Kemudian jika dia ada sebuah rendahan, maka angin ini akan bergerak secara turbulen.
atau istilahnya di sini ada slip phase atau terjadinya suatu pengendapan seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat juga ya untuk di gambar tengah ini. Nah, ini arah aliran yang sekiranya kita bisa melihat bahwa ada beberapa punggungan atau mungkin di sini bisa berupa slope ya. Slope ini ada yang terjal ya, ada yang landai seperti itu. Jadi kita bisa melihat dua slope atau dua arah windward ya yang berbeda. Sehingga di sini nanti ketika dia angin ini bergerak dari ke kanan, dia akan membawa pasir ini ya, dia akan terbawa sampai puncak atau crashnya. Kemudian dia akan kemudian di sini dia akan nah ini di sini dia akan berputar. Nah, sedimen akan jatuh di sini. Nah, lama-lama kalau dia akan terus-menerus, maka si gundukan ini dia akan berpindah ya atau bergeser. Itulah yang menyebabkan bahwa di gumuk pasir ini banyak gundukan-gundukan yang awalnya menghasilkan cross bedding, dia akan berkembang ya nantinya ya untuk gambar yang di sini ya mungkin ini ya ini. Jadi ada perpindahan dari sini ke arah sini karena adanya tekanan atau mungkin arah angin yang berubah-ubah seperti itu. Atau mungkin ketika kalian menganalisis ripple ya, mungkin kalian jalan-jalan di gumuk pasir, kalian menemukan gundukan-gundukan seperti ini, kalian bisa mengenali untuk bagian punggungan yang landai itu disebut sebagai stos. Untuk bagian punggungan yang lebih curam atau terjal itu namanya lee. Sedangkan puncaknya namanya adalah crest. Nah, masing-masing ini bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Nantinya pengukuran dengan penggaris ini akan menghasilkan nilai H, juga menghasilkan nilai L ya. Atau di sini bisa dicontohkan hanya sekitar 9,2 meter dan L-nya 75 meter. Ini nanti akan berpengaruh pada penentuan arah arus dari angin yang membentuk gumuk pasir tersebut. Kemudian untuk yang di lapangan, ini ya, jadi ada beberapa kenampakan. Mungkin awalnya untuk pembentukan crossbed sendiri, mungkin salah satu contoh ya untuk paleos current yang paling ideal itu kita bisa mengenali bahwa crossbed ini awalnya atau mungkin dari semula yang mungkin dia adalah bidang planar ya atau bidang paralel paralel lamination atau mungkin paralel bedding, dia akan membentuk seperti ini ya, yang paling kiri ya. Dia akan membentuk seperti ini. Nah, dia akan membentuk ini seperti ini ya, karena mungkin di sini ada suatu arus ya. Nah, kemudian ya, dia akan berkembang ya, mungkin seiring dengan berubah kekuatan si arus atau mungkin di sini ada berubah arahnya dari arus, maka dari planar ini dia akan berubah menjadi weekly Western cross bedding. Jadi di sini sudah mulai ada liukan ya seperti ini ya. Dimana di sini jika kita sayat liukannya, nah ini di samping ini dia akan seperti ini ya. Tampak seperti hameki, tapi dia akan bertumpuk-tumpuk. Itu ciri dari Festun ya. Jadi kalau satu ini dia dibilang hameki, tapi kalau dia ditumpukin banyak hameki ini namanya adalah weekly Festun crossbedding. Dan jika berkembang lebih kuat lagi untuk arus atau mungkin di sini media erosinya lebih berkembang, maka ya yang terjadi adalah dari samping sini dia akan terlihat seperti crossbed, tapi ternyata dari sisi yang lain ya dia akan berkembang seperti Festun tadi ya. Sehingga di sini dikatakan bahwa internal structure-nya untuk lapisan ini adalah strongly Festun crossbed. Nah, ini ya perkembangannya. Jadi ada beberapa bentukan crossbed yang mungkin ketika kalian jumpai di lapangan itu hanya sekedar menyudut ya. Mungkin kalian lihat hanya di sekitar ininya aja, di bagian sini ya. Tapi ternyata ketika dia berkembang ya, atau mungkin di sisi yang lain ya, misalnya kalian lihat yang di sebelah sini ya, dia akan seperti ini. Tapi ternyata ketika kalian bergerak ke arah yang lain, misalnya di situ ada dua
jalur atau mungkin dua singkapan yang mungkin berdekatan ataupun tidak terlalu jauh, tapi saling berkaitan. Nah, kemungkinan di sini apakah dia akan berkembang seperti ini atau yang disebut sebagai Festoon tadi. Nah, itu perlu kalian analisis atau mungkin kalian perlu melakukan pendataan yang lebih detail. Bisa melakukan pengukuran stratigrafi lebih dari satu ataupun dua jalur ya, supaya mendapatkan gambaran 3D dari si crossbed ini. Sehingga kita bisa tahu ya, bisa membedakan bahwa crossbed itu ada dua, ada yang truk, ada yang planar. Nah, bedanya kalau truk ini dia isinya ya kalau kita belah, kita bisa mengamati bahwa di sini di gambar tengah ini ternyata ketika dibelah dia akan membulat ya di sini. Dan di sini ada semacam lingkaran-lingkaran ya yang saling menyatu, istilahnya kayak contouring, tapi dia teratur ya atau reguler. Nah, di sini. Kemudian perbandingannya dengan planar, di sini di planar ini ada beberapa yang mungkin kita lihat ya, dia akan bertubrukan atau mungkin di sini dia saling berpotongan, tapi dia membentuk sudut yang lebih lancip ya, atau mungkin di sini sebenarnya adalah si planar ini dia adalah bagian dari truk truk crossbedding, tapi dia hanya bagian yang separuhnya seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati untuk membedakan antara truk crossbedding dengan planar crossbedding, terlebih di lapangan ya. Nah, kemudian beberapa struktur sedimen lain selain crossbed ya, itu ini ada current ripple ya. Jadi kalau ada seperti ini, kita akan tahu arah arusnya seperti apa. Kemudian ada ya ini contohnya yang seperti ini. Yang kanan ini adalah groove case. Kemudian yang di sini ada float case ya. Nah, ini. Jadi ada tipe-tipe float case ya. Bentukan float case itu tidak seideal yang digambar ini mungkin di lapangan, tapi dia bisa dilihat dari tipe-tipe motif ataupun mungkin struktur permukaannya ya, seperti yang digambar di sebelah kanan. Dan arah arus berbahnya dia dari bawah ke atas ya. Jadi dia akan seperti ini untuk floodcast, nanti dia akan seperti ini ya. Nah, jadi dia akan melawan dari si lenguan ini untuk arah arusnya, bukan dia yang searah ya. Oke, kemudian ini ada soul marking yang lain ya di sini. Jadi ada groove case. Nah, bedanya groove case sama floodcast. Groove case itu cenderung lebih panjang, lebih pipih ya. Dan dia bentukannya seperti ini ya. Beda dengan yang tadi ya, float case. Kemudian di sini pembentukan ripple atau mungkin di sini dune itu juga bisa terjadi ya. Selain di pantai, dia bisa juga di lingkungan sungai. Nah, contohnya di sini kita bisa melihat bahwa di meander sungai ya ketika ada osbolek ya atau mungkin danau tapal kuda akibat adanya pembelokan sungai yang mungkin yang tadinya ya dia lurus tiba-tiba membelok menyisakan genangan itu namanya osbol ya atau osbolek. Nah, di sini dari osbol ini dia akan berkembang nantinya menjadi ripple ya, mungkin di sini ataupun dun ya atau gumuk seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa nah di bagian bawah-bawah sini terutama di talweknya atau di dasar cekungannya itu nanti akan berkembang banyak dun ataupun ripple. Kemudian di sini untuk pola paleokaran itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah ada unimodal, ada bimodal, sama polimodal. Dikatakan unimodal ketika arahnya cuma satu seperti ini, ya. Jadi dia cuma mungkin arahnya cuma di sini kalau kita lihat dia adalah yang barat laut ya. Nah, tapi kalau dia bipolar atau bimodal, sorry, itu ada bipolar dan oblik.
Untuk yang bimodal berupa bipolar itu ketika arahnya ini saling berpelurus ya, atau di sini saling bertolak belakang istilahnya. Jadi di sini misalnya di sini kita kebaca arah arusnya adalah timur laut barat daya. Sedangkan yang oblik dia adalah dua arah tapi dia yang tidak berpelurus atau tidak saling bertolak belakang atau membentuk sudut yang relatif kurang dari 180 derajat. Kemudian kalau polimodal itu adalah di sini yang mungkin arahnya lebih dari dua arah. Nah, contohnya ada yang paling kanan. Dan yang paling kanan ini adalah contoh Stronet untuk mungkin mengeplot ya adanya crossbed yang ada di lapangan. Pertanyaan saya mungkin itu untuk cara mengukurnya ya, yang dimana pada di lapangan itu eh, arah perapisannya itu kan berbeda-beda ya Pak. Hmm. Nah, saya ingin bertanya untuk cara mengukurnya itu gimana ya Pak? Oke. Untuk cara mengukurnya mungkin akan lebih jelas atau lebih detail ketika kalian para mahasiswa ya akan menyimak video pengambilan data crossbed di setelah ini ya, setelah tayangan ini. Lagi apa? Dek? Ini bingung Pak. Eh, ini kira-kira ada apa ya Pak? Soalnya singkapan ini dia perlapisannya itu miringnya berbeda-beda kayak gitu, berbeda. Oh, jadi kita sekarang ada di daerah Bantul ya, tepatnya di daerah Temuwuh, Belingo, Bantul. Jadi di sini ada singkapan yang berlapis. Ya, berlapisnya di sini ada beberapa perlapisan yang memiliki arah yang berbeda. Nah, yang kamu ukur tadi di sebelah sini ya. Nah, dari pengukuran ini sebenarnya kita dapatkan 3 arah strike dip dari perlapisan. Yang kebetulan di sini adalah batuannya adalah batuan dari formasi Wonosari, ya, batu gamping. Jadi di sini kita bisa mendapatkan setidaknya 2 sampai 3 strike dip yang berbeda. Nah, ini yang dinamakan struktur sedimen cross bedding. Jadi di dalam cross bedding ini dia satu perlapisan yang memiliki perbedaan strike dip di dalam satu tubuh atau mungkin satu lapisan batuan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ini tentunya proses antara strike dip yang di bawah, di tengah dengan yang di atas ini dia berbeda. Nah, Oh, jadi di singkapan ini terdapat struktur sedimen berupa crossbed ya Pak. Nah, untuk pengukuran arah strike dip ini tuh kayak gimana Pak? ya benar, di sini ada struktur sedimen crossbed yang bisa diukur dari bawah ke atas. Nah, mungkin bisa dibuktikan dengan pengukuran langsung dari lapisan yang paling bawah sampai mungkin yang di atas ini ya. Sementara kamu mengukur, saya akan mencoba sketsa. Sudah? Sudah. Jadi gimana hasilnya berbeda? Berbeda Pak. Berbeda. Nah, mungkin kita akan bahas ya. Di sini kalau kita lihat ya, ini ada perlapisan yang ini paling bawah, arahnya dia seperti ini. Ya, Ya, sama ya. ya. Ketemunya berapa? 130, 130 ya. Ya. Kemudian strike yang di sini 270, ya ini 270. Ya. Kemudian yang di sini yang paling atas 340. 340. Jadi ada 3 strike yang berbeda dengan 3 kuadran yang berbeda pula. Ya. Seperti itu.
Tentunya untuk menguploadkan 3 strike deep yang ada di sini tidak bisa semuanya diplot di peta, tapi kita harus melakukan pengolahan data berupa analisis struktur sedimen dari crossbed itu sendiri. Nah, untuk mengolah data itu kita membutuhkan yang namanya software DIPS ya. Di situ kita akan menguploadkan semua strike deep, mungkin tidak hanya di lokasi ini saja, tapi di beberapa lokasi di sepanjang lintasan ini. Dan nanti kita akan ketemu arah utamanya. Nah Pak, dari indikasi perbedaan strike deep atau adanya struktur sedimen berupa crossbed, nah itu menandakan ada apa ya Pak? Oke, adanya crossbed di sini, jadi kita tahu ya yang namanya perlapisan, dia punya pelamparan dari suatu tinggian, atau mungkin itu dulunya adalah suatu paleogeografi yang berupa tinggian, yang sejenis jika itu adalah satu strike deep. Nah, jika ada 2 strike deep, berarti ada 2 arah arus yang berbeda dari pengendapannya. Dalam satu pengendapan itu bisa jadi dia ada 2 arah pola pengendapan yang berbeda sekaligus. Seperti itu. Nah, untuk lingkungan pengendapannya itu seperti apa Pak? Tentunya untuk dari segi batuannya ya, kita tahu dari formasi Wonosari itu isinya adalah batu gamping atau batuan karbonat yang diendapkan di lingkungan laut dangkal. Biasanya dia dekat-dekat dengan pantai atau mungkin daerah transisi, sehingga di sini bisa diinterpretasikan lingkungan pengendapan batuan karbonat formasi Wonosari ini. Jika terdapat struktur crossbedding, kemungkinan dia ada di daerah delta, yang kedua bisa di daerah tidal atau daerah pasang surut. Mungkin ada yang mau bertanya, atau mungkin diulang pertanyaannya, Mas Bayu tadi mungkin. Oh, baik Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayu Rangga dengan NIM 4100230057. Izin bertanya Pak, tadi kan dijelaskan banyak sekali soal struktur sedimen kan. Nah, salah satunya itu ada crossbed, triple mark, sama slam lah Pak. Nah, kalau misal di lapangan kita itu menemukan banyak sekali struktur sedimen yang kompleks gitu Pak. Menurut Bapak itu interpretasi pada lapangan tersebut itu gimana sih Pak? Oke. Ya, pernah saya jumpai ya, mungkin di salah satu lokasi ya. Jadi ketika kalian itu melakukan MS dan kalian menemukan crossbed, itu ya mungkin yang bisa saya paparkan atau mungkin saya jelaskan untuk beberapa yang lain. Terlebih kalau kalian menemukan fosil jejak ya, itu juga alangkah baliknya kalian juga interpretasi ya, dari mungkin dari awal atau bottom, middle ke top, masing-masing dia juga akan dikorelasikan dengan si bentonik tadi, sama atau beda ya. Jadi itu akan saling berkaitan dan saling akan mempengaruhi ya di interpretasi tentunya. Itu mungkin untuk perjumpaan kita sampai di ini saja ya. Mungkin selebihnya setelah ini mungkin ada penugasan. Nah, mungkin tugasnya kalian disuruh untuk menentukan atau mencari struktur sedimen ya di lapangan, kemudian kalian mencoba analisis dan kemudian mungkin kalian bisa presentasi. Mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya ya untuk di kuliah pada sesi kali ini. Saya Alhusen Rizky pamit undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.